Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Maka marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas rahmat, nikmat dan hidayah yang masih dilimpahkan kepada kita. Selanjutnya, salawat berbingkaikan salam kita aturkan kepada mahkota alam, junjungan umat, yakninya Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah ataupun tausiah yang bertema peran milenial dalam kejayaan umat. Berbicara mengenai milenial, pastilah identik dengan yang namanya generasi muda ataupun pemuda. Pemuda adalah aset suatu bangsa ataupun agama. Pemuda adalah aset yang sangat mahal dan sangat penting dalam perubahan suatu masa. Sejarah telah mencatat bahwasanya peran pemuda sangatlah besar dan penting dalam perubahan suatu bangsa maupun negara, baik itu pada bangsa modern pada saat sekarang ini maupun pada bangsa maupun umat-umat pada masa terdahulu. Tidak lepas yang namanya kontribusi pemuda di dalamnya. Sehingga Imam besar Mesir kontemporer yakni Yusuf Al-Qaradawi pernah berkata, apabila ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah pemudanya pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya generasi muda mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, terlebih lagi pada masa yang akan datang. Kenapa? Karena pemuda lah yang akan menggantikan, karena pemuda lah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, menggantikan pemimpin pada saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Kahf ayat 13. Pada surat ini Allah mengkisahkan sebuah kisah orang-orang yang hebat. Dikarenakan kehebatan mereka lah Allah mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kata Allah, bahwasanya kami kisahkan kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Siapa mereka yang hebat-hebat itu? Innahum fityatun. Sesungguhnya mereka adalah fityatun, pemuda, generasi muda, kaum milenial. Seakan-akan Allah berkata kepada kita pada generasi muda pada saat sekarang ini, bahwasanya pada masa terdahulu ada pemuda, ada generasi muda yang hebat. Yang kehebatan mereka diukur bukan hanya dikarenakan kehebatan intelektual mereka, bukan hanya pada kehebatan ambisi ataupun inovasi mereka, namun mereka dikatakan hebat oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kehebatan amanu bi rabbihim, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini perlu kita contoh sebagai generasi muda. Maka seharusnya kita generasi muda menjadikan kisah ini sebagai teladan kita. Maka daripada itu marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah keimanannya. Maka untuk meningkatkan keimanan kita adalah dengan cara mempelajari ayat-ayat Allah, menimba ilmu, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kata Rasulullah, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Terlebih lagi dengan janji Allah dalam surah Al-Mujadilah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwasanya janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan yang berilmu,
adalah Allah akan meningkatkan derajatnya. Ini adalah kemuliaan bagi seorang yang beriman dan berilmu. Maka hendaknya kita sebagai generasi muda meningkatkan keimanan kita dengan menuntut ilmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila dalam suatu generasi muda, generasi milenial sudah terdapat iman dan mereka meningkatkan iman mereka dengan menuntut ilmu, maka wazidnahum huda, kata Allah, bahwasanya Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka. Allah akan menurunkan petunjuk dalam hati mereka. Maka ingatlah bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan menuntut ilmu, sehingga turunlah petunjuk kepada mereka. Hudalil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya petunjuk itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya generasi muda, generasi milenial yang hebat itu adalah generasi muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang bertakwa adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika hudan atau petunjuk turun dalam diri seseorang? Kenikmatan. Mereka akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup mereka. Bukankah itu yang selalu kita inginkan? Bukankah itu yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam setiap sholat yang kita lakukan, dalam setiap sholat 5 waktu yang selalu kita kerjakan, kita selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitunya jalan-jalan orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada surah An-Nisa ayat 69, faulaika ma'alladzi an'amallahu alaihim, kenikmatan lagi. Maka tentulah kenikmatan yang menjadi tujuan dan permintaan dari segala doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam kehidupan generasi muda sudah turun petunjuk dan mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya, tentulah segala amal ibadah yang ia lakukan tidak akan terasa beban. Ia akan merasakan nikmatnya beribadah. Dikarenakan mereka sudah dalam status halawatul iman, yakni orang-orang yang merasakan manisnya iman. Maka ia akan memandang segala kehidupan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila generasi muda pada saat sekarang ini, kaum milenial, generasi muda harapan bangsa, terdapat keimanan dalam dirinya dan selalu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, sehingga ia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah masa depan umat akan cerah, tentulah masa depan umat akan jaya, dikarenakan umat tersebut diisi oleh pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakninya pemuda-pemuda yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah ataupun tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan atas segala kekhilafan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.